Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kita hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu di mana kita akan membahas tentang seorang analis sebagai project manager. Ya, jadi kita perhatikan baik-baik ya. Nah, learning objective atau tujuan pembelajaran untuk kuliah kita hari ini yaitu saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dari manajemen proyek dan tanggung jawab gitu. Apa saja sih tanggung jawab dari seorang manajer proyek? Terus udah gitu selanjutnya menjelaskan kegiatan awal proyek dan aktivitas dalam fase perencanaan proyek atau kita sebut sebagai project planning pada SDLC. Lalu selanjutnya mendeskripsikan bagaimana menentukan ruang lingkup dan dari sistem yang baru. Nah, terus dari situ kita akan maju lagi tujuannya yaitu membuat jadwal proyek menggunakan Port chart dan Gantt chart, lalu membuat analisis biaya dan keuntungan serta menilai kemungkinan dari berbagai proyek ya. Terus selanjutnya mendiskusikan bagaimana alokasi staf dan memulai proyek. Ya, jadi sebelum saya mulai, nah di kuliah kita kali ini, di pertemuan kita ketiga kita kali ini, kita akan membahas tugas-tugas seorang manajer proyek ya. Jadi kalau kemarin kalian itu sebagai sistem analis, nah sistem analis ini tuh ada kayak apa ya jabatannya gitu ya. Nah ini kita lihat sistem analis ini sebagai seorang manajer proyek. Nah, manajer proyek ini ada tugas-tugas utamanya. Nah, terutama pada saat di tahapan pertama dari SDLC ada beberapa hal yang harus dia persiapkan dan dia selesaikan gitu tugas-tugasnya. Ya, nah di sini seorang manajer proyek itu harus tahu prinsip-prinsip dasar dari project management. Ya, di situ prinsip dasar itu ada tentang faktor-faktor kesuksesannya, ada tugas-tugas dari project manajernya, dan pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer project manager ya dari project manajemen. Nah, terus bagaimana sih dia memulai proyek sistem informasi ya dan itu memulai proyek sistem informasi itu bagian dari seluruh rencana strategis dan ditindaklanjuti terhadap kebutuhan bisnis dari si organisasi tersebut. Nah, terus kita akan masuk ya. Nah, ke selanjutnya. Nah, di sini ternyata ada survei pada tahun 2000. Ya, mungkin sekarang ada lagi nih survei selanjutnya ini karena saya mengambil dari Zinger ya, edisi keempat ya, bahwa menurut survei itu ini apa ya, kita ingin tahu nih pentingnya suatu manajemen proyek dalam membangun pengembangan sistem gitu ya. Karena menurut survei di tahun 2000 itu hanya 28%, hanya 28%, artinya dari 100 perusahaan gitu ya, hanya 28 perusahaan di mana proyek pembangunan sistemnya itu berhasil. Dan sisanya 72% itu proyeknya itu tuh di cancel atau misalnya late, terlambat, atau misalnya over budget, atau dia fungsionalnya tuh limit gitu ya. Jadi terbatas gitu. Jadi padahal misalnya pengennya sih banyak gitu, tapi ternyata terbatas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya itu dia tadi ya, karena mungkin belum adanya manajemen proyek yang baik gitu ya. Nah, dari 100 misalnya nih dari 100 perusahaan hanya 28, berarti kan banyak ya yang pada saat pengembangan sistemnya itu nggak berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat pembangunan suatu proyek, terutama pembangunan proyek sistem informasi, itu kita membutuhkan planning, ya planning untuk controlling eksekusi tahapan-tahapan berikutnya. Jadi kebayang aja kalau kita nggak punya planning gitu ya, ya udah kita langsung running aja semuanya. Yang ada adalah misalnya dari berdasarkan waktunya tuh nggak ada patokan gitu ya, patokan yang jelas gitu ya, atau dari sisi biaya nggak ada patokan yang jelas ya. Pun misalnya ada pemberitahuan gitu ya pada si tim pembangunan project
saya punya budget sekian gitu, tapi itu tidak di planning kan budget sekian itu akan dibagi menjadi kemana saja gitu ya. Nah kalau tidak ada pembagian yang jelas gitu ya dari proses planningnya ini, maka yang terjadi adalah itu tadi over budget atau misalnya dia terlambat gitu ya, atau misalnya fungsionalitasnya itu limited gitu ya, terbatas gitu. Nah, di sini juga di tahun 2018 juga ya dari Aprianto dan Putro gitu di papernya yang diterbitkan di Sentika itu tingkat kegagalan dan keberhasilan proyek sistem itu di Indonesia ya. Jadi ternyata dari 110 proyek sistem di Indonesia 27%-nya dikerjakan sesuai dengan anggaran dan tepat waktu dan telah dievaluasi oleh pengguna. 55%-nya bermasalah dan 18%-nya dibatalkan. Wow, gitu ya. Ternyata persentase kegagalan itu tinggi. Itu pada perusahaan yang kecil, bukan perusahaan yang besar. Jadi dia persentase ini dia siapa namanya Aprianto dan Putro ini survei itu kepada perusahaan kecil dan perusahaan besar gitu ya. Ukuran proyeknya kecil dan proyeknya besar dan kompleksitasnya kecil dan kompleksitasnya besar. Nah, berdasarkan dari survei tersebut ternyata persentase kegagalan tertinggi itu dari perusahaan yang kecil, bukan perusahaan yang besar. Terus dari ukuran proyeknya, kegagalan tinggi itu pada proyek yang besar. Jadi kalau dari ukuran proyeknya, proyek besar itu kemungkinan gagalnya tinggi. Dan proyek kecil itu kemungkinan gagalnya itu rendah. Gitu ya. Dan kompleksitasnya, kegagalan tertinggi itu pada proyek yang kompleks dan bukan pada proyek yang tidak kompleks. Artinya apa? Berarti semakin ternyata gitu ya, bisa jadi nih ada perusahaan kecil tapi pengen punya proyeknya besar dan tingkat kompleksitasnya tuh sangat tinggi, ya berarti bisa jadi dia akan menjadi proyek sistem yang mungkin masuknya ke bermasalah atau masuknya ke dibatalkan gitu ya. Atau misalnya perusahaannya besar, ukuran proyeknya kecil-kecil, nah mungkin malah lebih berhasil seperti itu. Ya artinya pada saat membuat proyek, berarti kita tahu nih dari survei yang dilaksanakan ini, pada saat membuat proyek itu jangan membuat proyek yang terlalu kompleks, ya dalam satu running berjalannya waktu gitu ya. Mungkin jangan terlalu kompleks gitu ya, jangan terlalu besar juga ukurannya ya. Jadi kita membuat suatu proyek itu yang memang eh, yang memang terukur gitu ya, kompleksitasnya nggak rendah banget, nggak tinggi banget, sedang-sedang aja gitu ya. Terus ukuran proyeknya pun yang memang sesuai itu dengan apa, dengan budget, dengan resources orang yang mengerjakan gitu ya, dengan time-nya gitu. Nah itu kemungkinan besar selesai itu dengan baik malah tinggi gitu ya. Nah ternyata ada banyak nih kegagalan gitu. Gagalnya tuh ada apa ya? Ya ini dia list-listnya ya. Jadi ada yang tidak lengkap kebutuhannya, ada yang terbatas keterlibatan dari usernya. User itu yang nanti akan menggunakan aplikasi kalian ya, atau misalnya kurangnya support dari eksekutif, atau kurangnya support dari teknisnya, dari lemahnya perencanaan proyek, tujuan yang nggak jelas dan kurang sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga alasan-alasan ini yang harus kita tahu, ini nggak boleh kita abaikan gitu ya alarm-alarm ini. Nah, diharapkan dengan tahu alasan kegagalannya, nanti pada saat membangun proyek itu tidak akan gagal gitu ya. Nah, alasan suksesnya apa? Kebalikan dari kegagalan tadi gitu ya. Begitu kita sudah tahu, kita mendefinisikan kebutuhan sistemnya secara jelas, maka kita tahu ukuran-ukuran yang lainnya gitu ya. Ukuran waktu, biaya, terus udah gitu kompleksitasnya kita tahu karena definisi sistemnya itu sudah jelas. Terus keterlibatan usernya itu juga tinggi ya. Dimana misalnya kenapa harus ada keterlibatan user? Karena aplikasi ini yang akan dipakai oleh si user, bukan si pengembang, bukan si sistem analis, bukan sistem analis ini hanya membuat sistemnya dan user nanti yang akan menggunakannya. Dan jika kita melibatkan langsung dan dia terus dilibatkan dalam pembangunan sistem, kan user yang akan menggunakannya, dia yang tahu, dia terus di training, dia yang terus diberikan pembekalan, dia yang memberikan requirement, oh saya pengennya kayak gini, oh yang saya yang pengennya tuh
aplikasinya yang kayak gini misalnya gitu ya. Yang gini tuh yang bisa nggak kalau misalnya tampilannya lebih apa warnanya mungkin jangan terlalu mencolok gitu ya, atau misalnya tombolnya mungkin harusnya kelihatan atau seperti apa. Nah itu tuh berdasarkan dari user bukan dari pengembangnya. Nah terus adanya juga support dari top manajemen ya, yang kayak gini support ini yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai tim pengembang ini ya, terutama oleh project manager untuk membuat apa proyeknya itu lebih menjadi lebih sukses gitu ya. Proyek sistematik dan jadwalnya yang realistis. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang pembangunan jadwal, membuat breakdown dari kebutuhannya. Nah, tugas manajemen proyek itu apa? Ini dia ya, tinggal kalian baca. Jadi dia mengorganisasi dan mengarahkan. Ibarat dia sebagai kepala, dia akan mengarahkan anak buahnya. Dan dia merencanakan tiap-tiap tahapnya. Tahapan ini siapa aja yang bekerja, setelah itu tahapan berikutnya siapa lagi yang bekerja, berapa lama waktunya, terus udah gitu butuh biaya berapa, butuh peralatan apa saja. Nah itu di tugas-tugas dari project manajemennya itu. Nah ini ada beberapa, ada sukses atau tidaknya suatu project tergantung dari skill. Ya skillnya itu pada saat memulai itu tentang perencanaan dan pengorganisasian, dan selama pelaksanaan proyek, yaitu si project manager ini harus melakukan monitoring dan controlling, dan dia tanggung jawabnya itu baik ke internal maupun ke eksternal. Nah kita akan melihat ya apa yang menjadi tanggung jawab internal dia. Nah tanggung jawab internal dia adalah si tanggung jawab project manager dengan timnya, ya, dengan timnya dari mulai identifikasi tugas proyeknya, bagi-bagi tugasnya, membuat jadwal, dia juga merekrut dan melatih anggota timnya, tugas pembagian tugasnya, mengkoordinasikan dan seterusnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab internal manajer project terhadap sistemnya dia, ya, proyeknya dia maksudnya. Nah, kalau eksternal itu apa? Berarti eksternal itu adalah si project manager harus bertanggung jawab terhadap usernya atau terhadap kliennya dia. Bentuknya apa? Buat laporan, menjaga hubungan kerja yang baik, terus bekerja langsung dengan klien dan pengguna, terus mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Jadi dia adalah jembatan bagi timnya dia dan juga bagi klien atau usernya dia. Jadi dia itu adalah orang yang lead gitu ya. Dia leadernya. Dia leader, dia sebagai yang punya project. Yang punya project itu adalah si kliennya. Dia yang yang bertanggung jawab untuk menjalankan projectnya gitu ya. Nah ini tanggung jawab eksternalnya. Nah dari roles atau jabatan dari manajer project itu ada apa? Ada strukturnya gitu ya. Nah strukturnya itu ada, dia itu project koordinator atau project leader ya. Nah jadi ada tahapan apa ya? Ada jenjang gitu ya. Nah ada yang namanya terbatas, tingkat kekuatannya itu terbatas. Itu kita sebut sebagai project koordinator atau project leadernya gitu ya. Nah kalau kekuatannya moderat atau sedang gitu ya, itu kita sebut sebagai project manager, project officer, atau team leader gitu ya. Nah, team leader itu adalah orang yang mengayomi banyak-banyak project. Nah, banyak-banyak project ini punya project leader. Jadi project leader ini dia punya bawahannya lagi. Nah, paling topnya itu adalah project manager atau program manager. Program manager ini dia membawahi tim-tim leader, di mana tim-tim leader itu membawahi banyak project leader. Nah, project leader ini punya bawahan lagi timnya. Nah, itu tingkat kekuatannya itu tinggi sekali. Ya, ini contoh-contoh jabatan aja ya yang common gitu ya. Nah, ini apa penjelasannya. Nah, di sini kita melihat diagram grafik ya, bukan grafik, maaf, gambar gitu ya, di mana hubungan antara project manager dengan orang-orang sekitar dia. Ya, pada saat dia responsibilities terhadap internalnya dia harus punya tanggung jawab untuk memberikan tugas, membuat jadwal itu kepada tim leadernya dia.
tim leadernya dia. Subkontraktor itu adalah suppliernya dia. Jadi dia mungkin akan menghubungi vendor gitu ya. Project manager juga yang bertugas untuk menghubungi vendor. Ya, nah nanti dari project manager ini mungkin bukan dia sendiri, dia akan dibantu tim untuk menghubungi subkontraktor ini. Nah, terus project manager juga harus membuat hubungan erat dengan si usernya. Si usernya ini adalah orang yang menggunakan aplikasinya, gitu ya. Dan si user ini akan berkomunikasi juga dengan tim leader yang membuat aplikasi si user ini. Dan klien ini adalah orang yang pemilik si perusahaannya. Jadi bisa jadi nih user ini adalah pegawai dari si klien ini. Jadi misalnya user di perusahaan pabrik makanan gitu ya, usernya itu adalah operator gitu ya, atau misalnya dia manajer di perusahaan itu. Nah itu si usernya. Klien itu adalah siapa? Itu si pemiliknya gitu ya, yang komisarisnya atau misalnya yang memegang wewenang terhadap perusahaan tersebut. Kita sebut sebagai kliennya gitu ya. Nah, member ini adalah siapa? Orang-orang yang di bawah tim leadernya dia. Jadi orang yang membantu untuk membuat proyeknya itu si member. Nah, ini tugas-tugasnya dalam manajemen proyek itu di awal proyek harus membuat perencanaan secara keseluruhan. Selama proyek harus buat manajemen proyek execution, manajemen proyek control, project control management, project close out. Dan pendekatannya itu bisa dua. Boleh dengan pendekatan prediktif maupun dengan pendekatan adaptif. Nah, kedua pendekatan ini mungkin sudah dibahas di slide pertemuan kedua ya, di mana prediktif itu adalah kita bisa memprediksikan resiko di awal gitu ya, dan semakin kecil kemungkinan misalnya si sistem itu akan gagal gitu ya. Nah, kalau adaptif ini adalah resiko itu kita tidak bisa mendefinisikan di awal karena fleksibel. Nah, untuk saat ini yang sudah berkembang itu adalah yang adaptif ini. Kenapa bukan prediktif? Karena kalau kita dari awal prediktif ini adalah tahapan SDLC yang kaku gitu ya. Jadi saking kakunya dia tuh harus mendefinisikan semua proyeknya di awal. Jadi begitu ada requirement yang baru itu tuh nggak boleh ada lagi, karena kalau kayak gitu nanti harus dihitung lagi resikonya dan itu panjang lagi waktunya. Nah, adaptif ini tuh sebenarnya juga bukannya tidak memikirkan tentang resiko, dia pikirkan resiko, tapi yang penting dia jalan dulu gitu ya. Nah, selama masa perjalanannya boleh ada tambahan requirement fungsionalitas ya. Tapi fungsional apa yang bisa berubah? Misalnya fungsional yang kita dibagi waktu. Jadi si project manager ini dia membagi waktu, misalnya mungkin di 2-3 minggu pertama ini menggodok dulu nih konsepnya mau seperti apa gitu ya. Nah, di situ sambil mengerjakan misalnya resikonya seperti apa. Jadi di adaptif ini bisa seperti itu juga gitu. Nah, begitu sudah lewat masa itu, maka akan masuk masa misalnya pembuatannya. Nah, pada saat pembuatan ini boleh ada tambahan lagi, tapi yang tidak terlalu jauh dari tidak terlalu jauh perubahannya. Artinya minor requirementnya tuh perubahannya tuh minor gitu, bukan yang mayor gitu ya. Artinya boleh berubah, boleh ada perubahan tapi sedikit aja. Sehingga dengan cara seperti itu kita meminimalisir kesalahan ya, resikonya pun akan lebih sedikit dan bisa kita tolak juga, oh ini nggak bisa nih, kalau misalnya mau ya udah nanti di project selanjutnya. Jadi adaptif ini malah lebih banyak digunakan sekarang karena apa? Karena kita tuh kadang nggak tahu di awal itu tuh maunya seperti apa sih gitu ya. Kadang ada klien yang nggak tahu apa-apa, yang penting saya mau bikin aplikasi dan selesai gitu ya. Dia nggak tahu tentang database, nggak tahu tentang alur atau seperti apa. Yang dia tahu adalah saya membuat aplikasi yang memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan saya. Sehari-hari saya melakukannya misalnya dengan cara manual dan saya pengen didigitalisasikan misalnya gitu.
atau dari digitalisasi saya ingin elevate menjadi yang lebih lanjut lagi, misalnya dibuatkan sistem pakar dan seterusnya. Nah, adaptif ini mampu menjawab tantangan itu gitu, yang tidak bisa dilakukan oleh prediktif, karena bisa jadi prediktif ini dia bisa tapi panjang waktunya, bisa jadi over budget pula, dan si klien itu lama menunggunya karena keterlibatannya sangat terbatas. Oke, nah di sini kita skip ya. Jadi intinya adalah adaptif ini yang harus kita lakukan di saat ini gitu ya. Jadi prediktif itu mulai kita hilangkan gitu ya, karena terlalu kaku. Ya jadi kayak anaknya perfeksionis banget kalau kita bicara tentang anak gitu ya. Dia terlalu perfeksionis sehingga dia mengabaikan keinginan dari klien, which is keinginan dari klien itu adalah nantinya yang akan menjadi salah satu kunci kesuksesan, karena itu yang diinginkan oleh mereka dan akan dipakai oleh mereka. Kebayang nggak? Ternyata pada saat membuat di awalnya mungkin seperti itu menurut klien, tapi ternyata seiring berjalannya waktu klien ini bilang, iya ada perubahan dikit dong, kalau kayak gini nanti jadi nggak enak, terus nggak bisa kayak gitu kata si pengembangnya. Terus gimana dong? Ya udah kamu pakai aja gitu. Nah kalau kayak gitu kan akhirnya jadi orang tuh, wah ya sudahlah gitu ya, jadinya eh, dia tidak bisa mengikuti keinginan klien yang mungkin ada perubahan, even cuma sedikit aja itu juga nggak bisa gitu. Padahal inginnya sih walaupun sedikit aja ya bisa lah dirubah dulu gitu. Kalau di prediktif tuh nggak bisa. Nah di sini adalah bentuknya prediktif itu adalah begitu prosesnya itu dari mulai overall project planning ya sampai analisis desain, analisis lagi, desain lagi, implementasi gitu ya. Terus project execution management, project controlnya, dan deliverable-nya itu dalam satu kali jalan. Ya, satu kali jalan selesai. Jadi ini yang menjadi lama gitu ya. Ini menjadi waktunya durasinya panjang ya. Nah, kalau adaptif ini bisa beberapa kali putaran gitu ya, tergantung misalnya kita mau membuat berapa kali putaran nih, 2 kali atau 3 kali putaran. 2 kali deh biasanya gitu ya, sekali dirilis, dicek dulu di deliverable gitu ya, sudah gitu ada perubahan masuk lagi ke proses berikutnya, di cycle berikutnya gitu ya. Dan kayak gini, dengan cara kayak gini kita meminimalisir resiko kegagalan sistemnya, karena begitu di testing, oh ternyata ada yang salah ya, oh ada bugnya ya gitu, dan itu langsung dipakai oleh penggunanya gitu ya, si usernya, dan ada perbaikan di cycle kedua gitu ya, dari variabelnya akan lebih terpakai ketimbang dari yang cycle yang pertama. Nah, jadi memang adaptif itu lebih bagus ya. Nah, terus ada istilahnya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, itu adalah tentang panduan gitu ya, pakem-pakem terkait project management ya, dari mulai lingkup hidup lingkup hidup ya, lingkup manajemen maksud saya ya, terus udah gitu manajemen waktu, manajemen biaya gitu ya, nanti tinggal dibaca saja ya detailnya. Ada juga tentang manajemen kualitas, MSDM orangnya, dan manajemen komunikasinya ya. Jadi ada banyak hal yang diperhatikan dari PMBOK untuk ya PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge ya. Seperti itu. Ada juga dari manajemen resiko, manajemen pengadaannya, dan manajemen integritasnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang project manager gitu, si PMBOK ini. Nah, terus di sini di tahapan pertama inisiasi proyek dan fase perencanaan proyek itu adalah tahap di mana kita mengendalikan penuh untuk memulai proyek ya. Di situ menanggapi peluangnya, peluang yang ada gitu ya, menyelesaikan masalah dan sesuai dengan direktif, artinya sesuai dengan arahan dari kliennya gitu ya. Nah, inisiasi program ini berasal dari mana? Dari si Renstra gitu ya, Renstranya yang ada di perusahaan klien itu gitu ya. Nah, itu tuh muncul dari top down gitu ya, artinya apa yang dilihat dari sisi top manajemen gitu ya, dan dia juga melihat jangka panjang, atau kita melihat bottom up, artinya kita melihat dari yang bawah
gitu ya, kebutuhan dari level manajemen yang bawah ini sangat dibutuhkan, nantinya akan ujung-ujungnya itu akan memang masuknya ke atas, jadi bottom up, jadi dari bawah ke atas, kalau itu dari atas ke bawah. Nah, tanggap terhadap kekuatan dari luar, gitu ya, atau ini disingkatnya HIPPA. Nah, ini contoh output, contoh tampilan untuk inisiasi project. Nah, ini contoh project namanya CM Customer CSS ya, Customer Support System dari namanya RMO Project Manager ya, Project Chapter. Jadi RMO ini adalah salah satu contohnya ya, salah satu perusahaan seperti Iger gitu ya. Iger itu perusahaan yang membuat baju, sepatu atau perabot yang perabot apa peralatan untuk outdoor gitu. Nah, ini RMO ini adalah satu perusahaan seperti itu gitu ya. Dan dia ingin membuat suatu sistem. Nah, ini tampilan awal gitu pada saat dia membuat sistem itu, ini tampilan inisiasinya. Jadi ada nama projectnya, ada tujuan projectnya gitu ya. Terus beberapa lama yang dibutuhkan, budgetnya itu seperti apa, dan ini key partisipannya. Dan ini harus ada di inisiasi project yang pertama. Lalu selanjutnya, nah ini adalah tahapan SDLC. Jadi tahapan SDLC itu ada 5, ada project planning phase ya, yang sudah ada di slide yang lalu, ada analisis, ada design, ada implementasi, ada juga ada support. Nah, masing-masing fase ini ya itu memiliki aktivitas-aktivitas. Nah, ini aktivitas di project management planning phase activities ini mendefinisikan problem, memproduce project schedule, confirm project feasibility, start project, dan launch project. Nah, di slide selanjutnya itu menjelaskan detail terkait masing-masing ini. Ya, jadi nanti kalian dibaca aja slide-nya satu persatu gitu ya untuk lebih jelasnya lagi. Tapi saya jelaskan di sini bahwa untuk slide berikutnya itu adalah detail dari define project itu ngapain, produce project schedule itu ngapain, dan seterusnya. Oke. Nah, ini pada saat masuk ke fase pertama yaitu project planning, itu ada yang namanya tuh project planning phase activities. Jadi setiap aktivitas ya kayak tadi define the problem itu ada key question ya. Key question ini yang harus dijawab. Jadi apabila key question ini sudah terjawab, artinya aktivitas itu selesai dilaksanakan. Misalnya yang contohnya yang pertama, define the problem. Key question-nya adalah, do we understand what we are supposed to be working on? Ya, apakah kita benar ngerti nggak? Ternyata taruhlah kita mengerti, oh berarti define the problem itu kita sudah tahu. Artinya aktivitas itu kita bisa lewati. Kita selesaikan aktivitas itu, outputnya berupa misalnya membuat yang tadi ya inisiasi project gitu ya, baru itu adalah pemahaman kita terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan. Nanti baru kita masuk ke aktivitas kedua yaitu produce the project schedule. Nah, ini key question seperti ini terjawab nggak terjawab, nah terus gitu ya. Kalau belum terjawab berarti aktivitas itu belum selesai dilaksanakan. Harus proses itu dilaksanakan terus sampai dia aktivitasnya selesai. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tahapan define problem ini mereview kebutuhan bisnis, mengidentifikasi kemampuan sistem yang diharapkan, menciptakan dokumen, terus membangun prototipe, dan membuat diagram konteks. Ya, nah ini mendefine the problem. Outputnya adalah ini. Outputnya adalah mengembangkan daftar bisnis benefit, menciptakan dokumen scope system, membuat prototipe pembuktian konsep, dan seterusnya. Ya, nah jadi di bagian define the problem ini adalah contoh konteks diagram untuk sistem ini ya. Jadi konteks diagram ini kita sebut juga dengan DFD level 0 gitu ya. Nah, di FD level 0 ini, konteks diagram ini untuk melihat di kotak ini, itu kita sebut sebagai si sistemnya. Nanti yang akan dibangun itu sistem customer support system ini. Kotak-kotak ini kita sebut sebagai sistemnya ya. Nah, kalau ini kita sebut sebagai
aktornya. Ya, aktor marketing atau misalnya si usernya ya. Aktor marketing, user customer, dia marketingnya bisa dapat apa aja, customer bisa dapat apa aja, bisa ngapain aja, bank itu bisa ngapain aja, ya merchandising sales ini bisa ngapain aja, manajemen itu bisa ngapain aja, shipping itu bisa ngerjain apa aja. Ini mendefinisikan sistem itu mau dibangunnya tuh fungsinya ada apa aja, kebutuhan fungsionalnya seperti apa, dan dibuat dengan pendekatan tradisional yaitu membangun DFD atau data flow diagram gitu ya, level 0. Nah, terus selanjutnya ini tahapan selanjutnya yaitu producing the project scheduler, berarti membuat Word WBS ya. Terus juga membuat penjadwalan dengan per CPM gitu ya. Nah, per CPM ini kalian searching aja nih apa ya per CPM itu. Tugasnya itu adalah dia memastikan bahwa tiap-tiap aktivitas itu ada pembagian tugasnya gitu ya. Dan di sini juga kita melihat critical path method ini adalah durasinya. Apakah pada saat pembuatan aplikasinya ini melebihi waktunya enggak gitu ya? Apakah setelah aktivitas ini ada aktivitas selanjutnya enggak gitu. Kalau misalnya aktivitas ini ada aktivitas selanjutnya dan ternyata dia molor, maka akan berpengaruh pada aktivitas selanjutnya. Jadi per CPM ini ada Gantt chart-nya ya dari sisi penjadwalannya juga. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini apa namanya aktivitasnya meet the user gitu ya, dilakukan selama 2 hari ya. Terus sudah gitu dari mulai tanggalnya juga muncul. Ini juga setelah ini masuk ke sini ya, mendetermine scope, determine scope, terus itu dilakukan selama 2 hari. Dan setelah ini dia membuat paralel kegiatan lagi, di mana paralel ini outputnya ya berapa hari nih, ini harusnya sama ya waktunya, di mana besoknya lagi akan ada yang lain-lainnya. Nah, ini tampilan dari per CPM. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan Gantt chart. Jadi per CPM dan Gantt chart ini adalah pada saat kita membuat suatu penjadwalan pembuatan sistemnya. Jadi nggak mungkin pada saat kita membuat suatu sistem, membuat suatu project itu nggak ada penjadwalannya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita mau bikin aplikasi terus nggak ada jadwal gitu ya? Atau misalnya kalian punya event nih, ada yang bagian apa sebagai membuat apa dekorasinya, ada yang membuat misalnya apa berhubungan dengan humasnya, pembicaranya dan seterusnya, terus nggak ada deadline-nya gitu. Yang ada nanti jadi berantakan kan, sama juga dengan project ya. Jadi harus punya penjadwalan yang jelas berapa hari pengerjaannya, setelah ini ngerjain apa aja, nah itu dibuat dengan menggunakan Gantt chart. Di praktikum nanti kita akan menggunakan namanya Microsoft Project untuk membuat ini ya. Nah, terus confirm project visibility. Nah, di sini juga ada tahapan kegiatan namanya mengkonfirmasi project visibility ini ya, dari sisi kelayakannya ada banyak sisi kelayakannya, dan ini harus dijelaskan, ibaratnya harus ada jawabannya apa. Manajemen resikonya seperti apa ya, itu dijabarkan untuk project itu. Kelayakan sisi ekonomi bagaimana ya, analisa cost benefit, sumber dana dan seterusnya itu ada di confirming project visibility. Lalu selanjutnya, nah ini manajemen risiko ini tuh kita mau melihat nih potensial impact, terus likelihood of occurrence, difficulty of timely, dan seterusnya, itu harus kita definisikan. Apakah dia levelnya tinggi, sedang, atau rendah? Apakah mudah atau sangat susah gitu ya. Nah, itu ada ininya. Ya, baik misalnya pendekatannya prediktif atau misalnya adaptif, harusnya juga ada manajemen risiko, even walaupun misalnya di adaptif ini tidak sedetail yang ada di deskriptif gitu ya, manajemen risikonya. Karena kalau misalnya dia memikirkan manajemen risiko gitu ya, si adaptif di awal mikirin semua, itu terlalu lama untuk mikirin ini. Padahal yang penting adalah aplikasinya jadi dulu gitu ya. Kadang-kadang begitu ya, kita mau aplikasinya jadi dulu, nanti di tengah-tengah kalau ada perubahan-perubahan juga tidak didokumentasikan. Dokumentasi adalah pas udah di akhir gitu ya, mau di deliver baru kita dokumentasikan ini hasil akhirnya. Jadi kalau perjalanannya prosesnya tuh enggak dicatatkan. Ini adalah detail dari sisi kelayakan ekonomi gitu ya, melakukan analisa cost benefit, terus ada juga
menghitung NPV, terus payback period dan ROI-nya gitu ya. Terus ini contoh-contohnya. Jadi contoh untuk budgetingnya seperti apa, ini salary gitu ya. Jadi harus ada detail budgeting. Berapa cost yang dikeluarkan untuk misalnya untuk penggajiannya, untuk membeli sumber dayanya, untuk maintenance dan seterusnya itu ada detailnya. Nah, ini contoh supporting detail for salaries untuk penggajiannya ya. Nah, terus sisi kelayakan intangible ini dia ya, jadi harus juga dinilai nih keuntungan intangible-nya. Jadi jangan cuma yang dapat terukur, tapi yang intangible-nya gitu ya, itu juga harus diukur juga. Dan itu intangible-nya nggak dapat diukur dengan uang. Ya, ada yang dapat diukur dengan uang, ada yang nggak bisa diukur dengan uang. Ini. Nah, terus sisi kelayakan dari sisi bisnis organisasi juga harus dilihat, gitu ya. Apakah dia orang yang mudah menerima perubahan, apakah dia orang yang sulit menerima perubahan, apakah dia komputer fobia, apakah dia bisa begitu pindah aplikasi itu hilang kontrol dan seterusnya, pergeseran kekuatan, artinya begitu ada sistem baru tuh mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak bisa dikerjakan lagi oleh dia gitu ya, karena sudah digantikan oleh sistem. Bisa aja itu terjadi. Nah, itu adalah isu-isu yang terkait dengan potensial resiko dari sisi kebudayaan dan dari sisi organisasi. Nah, kalau dari sisi teknologi apa? Ini dia ya, tinggal dibaca ya. Jadi teknologi itu yang berkaitan dengan teknologi ya. Nah, ini dia ya. Ini apakah layak apa enggak teknologi itu yang harus dijawab juga oleh si seorang project manager. Nah, dari sisi penjadwalan nih, apakah penjadwalan itu realistis apa enggak sih? Jangan sampai misalnya saya membangun aplikasi dalam waktu 1 bulan gitu ya, dengan begitu kita breakdown dengan menggunakan Gantt chart itu ternyata terlalu mepet gitu ya. Kok bikin 1 hari, ngoding 2 hari, 3 hari, aduh gila gitu ya. Bisa gila itu orang-orang gitu ya. Nggak bisa, nggak mungkin, nggak realistis gitu. Jadi seorang project manager juga harus membuat penjadwalan yang realistis. Ya, jangan, kalaupun misalnya mau cepet nih, ya berarti kan asumsinya adalah si orang yang mengerjakannya banyak gitu ya. Jadi jangan sampai orangnya dikit, tapi ternyata dia tidak waktunya dikit, orangnya sedikit gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Ya dengan waktu sedikit pasti orang yang dibutuhkannya akan sangat banyak gitu. Karena apa? Untuk mempercepat prosesnya. Tahapan itu selesai dilaksanakan ya. Nah, dari sisi sumber daya nih, ketersediaan anggota, level kemampuan timnya, di si project manager harus tahu nih, ini kemampuan tim satu, ada yang jago komunikasi, ada yang jago ngoding, ada yang jago desain, ada yang jago analisis barengan nanti sama si project manajernya dan seterusnya, gitu ya. Nah itu harus dilihat dari sisi kelayakan sumber dayanya. Dia punya berapa orang timnya, gitu ya. Ini yang harus dia perhatikan. Dan staffing dan peluncuran. Nah pada saat ini adalah proses apakah perlu kita melihat nih pada saat membuat proyek ini, meluncurkan proyek ini, apakah ada nggak gitu ya kita membangun rencana sumber daya untuk proyeknya, mengidentifikasi dan permintaan spesifik untuk staf teknisnya. Jadi begitu ini aplikasi dibangun, ada nggak sih staf teknisnya, siapa? Ada nggak sih staf penggunanya, itu siapa? Itu harus punya detailnya gitu ya. Jadi ada kayak pembagian manajemennya gitu ya. Nah, terus pertanyaan kunci staffing itu apakah sumber daya itu tersedia, terlatih dan siap untuk melakukan proyek, itu yang menjadi kunci utamanya. Ya, ingin ya sih siap gitu ya. Nah, begitu tahapan itu selesai, maka kita melakukan launching project. Nah, launching project ini adalah dia diberikan lampu hijau untuk membangun sebuah project. Di situ barulah rilis dananya. Jadi project ini bukan projectnya jadi habis itu selesai, bukan ya, tapi maksudnya anggota tim ini siap untuk membangun aplikasinya, gitu ya, melaunching projectnya. Nah, dari situ ada pertanyaan kunci launching ini, are we ready to start, gitu ya. Nah itu. Nah, ini summary-nya ya. Jadi pada slide kita kali ini menjelaskan tentang tugas-tugas manajemen proyek,
mengorganisasi dan mengarahkan orang lain itu bagaimana, knowledge areas yang dibutuhkan itu apa aja gitu ya. Terus selanjutnya project inisiasinya seperti apa, fase-fase dalam project planning itu apa saja, dari mulai mendefine, produce, confirm, staff, proyek, dan launch the project ya. Jadi launch the project ini adalah kita mulai meluncing project. Jadi kayak launching project itu bukan yang sudah selesai, bukan, justru ini akhir dari tahapan pertama. Di mana saya dalam waktu misalnya 3 bulan ke depan akan membuat suatu project aplikasi Anu gitu ya, dan saya punya staffnya seperti ini nih, jadwalnya kayak gini, dan kita siap untuk mulai membuatnya. Ya, oke. Okay. Mungkin itu saja dari saya ya terkait materi untuk pertemuan ketiga kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.